Saturday Night Story. Ayo jumpa lagi bersama aku Alivia Desi sebagai host di episode ke-6 kali ini. Nah, di episode ke-6 kali ini kita akan mengangkat tema Raih Prestasi dengan Ekskul Semago. Nah, buat teman-teman, tadi kan sudah dibilang kata ekskul. Nah, jadi nanti pembahasan di episode ke-6 kali ini nggak jauh-jauh dari ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Godean. Tapi di episode ke-6 kali ini kita akan mengangkat salah satu ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Godean, yaitu Tonti. Nah, di hadapan kita semua sudah hadir Mas Elang yang akan menjadi narasumber kita di episode ke-6 kali ini. Begitu Mas Elang? Ya, betul. Oh iya, kami mau mohon izin kepada teman-teman untuk membuka masker agar nanti dalam proses penyampaian informasi dapat tersampaikan dengan baik dan juga proses berjalan dengan lancar. Jadi kita akan membuka masker. Tapi perlu diketahui bahwa kita telah melaksanakan protokol kesehatan, yaitu dengan menjaga jarak dan juga dengan memakai hand sanitizer. Begitu Mas Elang. Boleh dibuka maskernya Mas Elang? Nah, sudah kelihatan mukanya. Gimana Mas Elang kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, Mas Elang ini mempunyai nama lengkap Elang Putra Haninggar, nama yang sangat bagus. Begitu ya. Ini kan kita mengungkit tentang Tonti ya Mas Elang. Berarti ya, Mas Elang ini ada kaitannya dengan Tonti di SMA Negeri 1 Godean. Tentu. Iya, tentu. Mas Elang di Tonti SMA Negeri 1 Godean ini sebagai apa ini Mas Elang? Saya kebetulan menjadi ketua Tonti di Kopasto ini dan sudah dibentuk sejak bulan Agustus. Iya. Tepuk tangan dulu yuk buat ketua Tonti SMA Negeri 1 Godean. Sebelumnya terima kasih ya Mas Elang karena sudah menyempatkan hadir di studio podcast kita yang sederhana ini. Sangat mewah Bu. Jadi kan kita di episode ke-6 kali ini akan membahas tentang Tonti di SMA Negeri 1 Godean. Dan Tonti ini di SMA Negeri 1 Godean merupakan salah satu ekskul yang cukup populer ya Mas Elang. Betul. Iya, begitu. Buat teman-teman yang belum tahu ekskul Tonti, mungkin dengan penjelasan Mas Elang ini nanti akan menambah wawasan dan juga ilmu. Oke, langsung saja Mas Elang, kita mulai perbincangan kita pada episode 6 kali ini. Sebelumnya saya jelaskan mengenai Tonti terlebih dahulu. Oh iya, boleh. Tonti adalah satuan baris berbaris yang dibentuk di sekolah, di mana anggotanya tersebut dilatih kedisiplinan, bela negara dan rasa nasionalisme. Dan di peraturan ini itu dituntut untuk selalu disiplin, tepat waktu dan juga tetap serius. Nah, di Tonti ini juga kita tuh dilatih berbaris. Visi misi kita itu untuk baris. Jadi ketika ada lomba, ketika ada latihan upacara, nah kita selalu siap di garda terdepan untuk melaksanakan baris-baris tersebut. Hebat banget ya berarti di ekskul Tonti ini. Tapi Mas Elang ngomong-ngomong, aku tuh kan bukan anggota Tonti ya. Cuman aku pernah dengar gitu ada yang nyebut nama-nama Tonti SMA Negeri 1 Godean, tapi aku nggak tahu itu namanya apa. Mungkin Mas Elang tahu itu SMA Negeri 1 Godean, Tontinya itu namanya apa sih? Kalau di SMA Negeri Godean itu nama Tontinya adalah Kopasto. Kopasto. Kopasto itu kependekan dari apa? Kependekan dari Komando Pasukan Tonti. Komando Pasukan Tonti. Ya, memang untuk nama tersebut sudah dibentuk sejak SMA ini terbentuk juga. Jadi dari angkatan pertama SMA ini terbentuk juga Komando Pasukan Tonti tersebut yang disingkat dengan Kopasto. Apa itu filosofi kok nama Tonti SMA Negeri 1 Godean diambil untuk filosofi Kopasto? Dari namanya ya komando. Komando itu artinya satuan yang bersatu. Komando baris gitu. Jadi komando itu yang satuan, artinya yang pasukan itu ya bergodo bahasa Jawanya. Tahu kan? Iya, tahu. Seperti baris-baris, untuk Tontinya ya peleton inti seperti singkatan seperti biasa. Untuk filosofi secara spesifik ya memang untuk Kopasto ini memang filosofinya memang ya bisa dibilang artinya luas lah. Tapi secara keseluruhan memang di sini sangat menjunjung tinggi kedisiplinan. Betul sekali. Kan sekarang baru masa pandemi nih Mas Elang. Jadi kita mau ngulik sebelum pandemi dulu ya. Kegiatan apa sih yang dilakukan oleh Kopasto ini sebelum masa pandemi menyerang di Indonesia? Sebelum masa pandemi, kegiatan yang dilakukan ya baris, dilakukan setiap seminggu sekali. Rutin gitu ya jadinya ya? Ya seperti ekstra-ekstra yang lain lah. Tapi untuk ketika menjelang memasuki perlombaan itu dilaksanakan baris-baris, bisa seminggu dilaksanakan 5 hari, bisa 5 kali, terus ekstra jamnya juga ditambah supaya meningkatkan skill dalam baris-barisan.
menjunjung kita untuk juara juga. Buat persiapan gitu ya. Iya, Jadi betul. kalau mau mengikuti ajang perlombaan, kita harus mempersiapkan hal tersebut dengan baik ya, supaya nanti tidak sia-sia dan juga hasil keringat kita membuahkan hasil gitu Mas Elang. Nah kan tadi kegiatannya ada banyak nih dari Kopasto sendiri. Iya. Kegiatan yang menjadi unggulan yang ditonjolkan dari kegiatan Kopasto di SMA Negeri 1 Godean ini, kegiatan yang mana Mas Elang? Seperti lomba-lomba yang dinantikan setiap tahun, yaitu iya, lomba PPI Sleman. Oh iya, iya, perlombaan PPI yang Sleman. sangat bergengsi bagi seluruh tonti-tonti yang ada di SMA lain. Iya. Dan itu diperebutkan setiap SMA yang ada di Sleman tentunya Kak. Iya. Dan for your information nih Kak, Iya. kita semua tonti Kopasto Iya. itu yang putri, peloton putri terutama yang kemarin tahun 2019 kelas 10 itu Iya. mendapatkan juara 2 se-Kabupaten Sleman. Wow, keren Dan banget nih. berlanjut ke provinsi juga. Dan untuk kelas 11 yang sekarang menjadi kelas 12 Iya. itu juga mendapatkan juara ketiga. Dan sayangnya untuk yang peloton putra mepet tipis. Mepet tipis skornya ya. Cuman dapat nomor 4. Oh nggak apa-apa itu nomor 4. Nomor 4 kan juga sudah di atas ya, mungkin tinggal sedikit lagi. Itu maksud harapan. Oh Juara iya, harapan harapannya satu. nggak apa-apa. Berarti kan peloton putri, peloton putra juga berprestasi ya Iya. di bidang tonti. Keren banget loh SMA Negeri 1 Godean bisa menjuarai di bidang tonti, begitu ya Mas Elang. Prestasinya yang sangat banyak dan juga di belakang menimbulkan prestasi itu pasti ada perjuangan-perjuangan yang dilakukan. Sangat Iya, sangat itu ya. keras sekali. Iya. Apa aja Mas Elang tips buat bisa meraih penghargaan dan juga prestasi dari bidang tonti sendiri itu? Untuk tips yang dari saya untuk yang pertama adalah chemistry. Chemistry itu sangat penting karena dalam baris berbaris itu dibutuhkan satu jalan pikiran yang sama dan Iya. kekompakan supaya ketika ada aba-aba dari seorang komando itu bisa terlaksana dengan satu irama seperti itu. Yang kedua adalah kedisiplinan ya, dari tadi yang sudah saya tegaskan. Iya. Kedisiplinan itu sangat penting, kedisiplinan waktu, kedisiplinan dalam baris berbaris, dalam hal apapun seorang anggota tonti harus disiplin. Dan yang ketiga adalah hormat. Hormat di sini dalam artian hormat kepada pelatih. Ketika pelatih serius, ya Iya. kita juga harus serius. Ketika ada waktunya bercanda, kita juga bercanda. Iya. Betul sekali. Berarti itu tadi tips and triknya ya, Iya. biar kita seenggaknya kita ada mengukir prestasi gitu di bidang tonti. Mungkin itu tips dari saya yang Oh iya. secara pribadi. Oh iya, Mungkin secara pribadi. dari pelatih-pelatih yang senior, beliau juga mempunyai strategi tertentu. sendiri, iya, Kita- betul. Kebetulan di sini saya sangat respect terhadap pelatih. Ya saya sebutkan namanya adalah Mas Niko Damarjano dan Mas Niko. Mas Iqbal Fauzi. Oh. Beliau adalah pelatih-pelatih hebat yang berhasil membawa peloton iya. nama kita menjadi juara di Iya. tingkat kabupaten tersebut. Keren banget nih. Kan tadi prestasinya ada segitu banyaknya gitu Mas Iya. Elang. Upaya apa yang dilakukan biar penghargaan dan juga prestasi yang telah diraih oleh Kopasto ini bisa terus ditingkatkan dan juga dipertahankan gitu di bidang prestasi di tonti. Ya, yang perlu dipertahankan ya seperti kemarin kita latihan rutin, datang selalu tepat waktu, personel komplit, Iya. memiliki sikap yang bagus, disiplin juga. Nah itu hal-hal tersebut yang bisa mempertahankan kita untuk Prestasi, juara. iya. Dan terutama untuk sekolah, di mana sekolah itu mempunyai peran penting untuk mendukung kegiatan kami. Ketika latihan kan ada tuh, Iya. dulu ketika latihan kita nabrak jam KBM. Oh iya, Nah iya itu iya. juga perlu dukungan dari sekolah, minta izin boleh atau tidak. Nah kebetulan ini diizinkan. Iya, Nah, alhamdulillah. sangat menunjang kami untuk berlatih gitu supaya mendapatkan titel juara di PPI Sleman. Lomba Berarti PPI Sleman. ya, berarti dari guru dan juga karyawan mensupport penuh ya Iya, siswa-siswanya untuk berprestasi di bidang tonti tentunya. Seperti itu Mas Elang. Kan sekarang tuh baru pandemi Mas Elang. Pandemi Iya. juga hampir 1 tahun ya menyerang di Indonesia, 1 tahun lebih bahkan. Apa sih yang menjadi menjadi hambatan buat Mas Elang memimpin Ya di untuk Kopasto? ya kebetulan pas saya dipilih jadi ketua itu belum sempat untuk rekrutmen anggota Oh, Tonti. iya, belum Itu juga oprek ya? Iya, itu juga corona kan. Iya. Jadi ya untuk kegiatan-kegiatan stop total dari kegiatan ekstra lain pun juga. Jadi Iya. kita untuk bergerak membuat kegiatan latihan atau oprek itu masih belum bisa. Nah, mungkin
untuk akhir bulan ajaran akhir ya Kak? Iya, tahunan ajaran Ya, akhir. itu guru-guru juga sudah divaksin. Mungkin untuk kegiatan di sekolah bisa dilaksanakan. Mungkin itu juga akan kita laksanakan oprek. Nah, untuk waktu dekat ini memang belum terlaksana sih. Jadi nanti insya Allah di bulan-bulan kebelakang Iya, ini akan iya. dilaksanakan open recruitment anggota Tonti ya Mas Elang. Kalau untuk teknisnya itu sendiri gimana Mas? Kan kita disuguhi situasi yang Iya. berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya, ada pandemi gitu. Teknisnya oprek yang akan dilakukan Mas Elang dan juga teman-teman Kopasto. Kalau teknis sudah saya PK seperti ini. Jadi untuk latihan untuk opreknya dilaksanakan selama 2 minggu. 2 minggu. Kenapa 2 minggu? Karena untuk di sekolah juga butuh pembatasan. Iya. Siswanya juga banyak dan pesertanya juga banyak juga. Jadi di kloter gitu nanti. Iya, di kloter. Jadi 100 orang pertama itu di minggu pertama. Itu minggu pertama setiap minggu itu selama 3 hari Kak. Oh 3 hari, Iya. jadi nggak sehari berturut-turut sampai 1 minggu itu enggak ya? Enggak. Jadi selang 3 hari kita lanjutkan ke minggu selanjutnya seperti itu. Jadi Gitu. di kloter total siswanya sekitar 200 berapa gitu, 200 sekian. Jadi Iya. kita perlu pembatasan itu. Mungkin ya 100 masih kebanyakan sih Kak. Iya, Jadi 100 masih. mungkin 50 kayak gitu. Seperti Jadi iya. Jadi sebagai upaya agar Tonti kita itu tidak mati ya, meskipun Iya. dalam situasi pandemi kan kita sebagai generasi muda juga harus bisa menghadapi situasi Betul. ini, membuat inovasi-inovasi yang baru. Jadi nggak apa-apa kayak gitu dibagi per kloter gitu ya. Iya. Karena mungkin Tontinya SMA Negeri 1 Godean juga cukup maju ya kalau Maju. dibilang dibandingkan dari SMA-SMA yang lain, Iya. juga bisa mengimbangi seperti Soalnya itu. gini Kak, untuk tahun 2019 itu Iya. bisa dibilang apa ya? Jaya-jayanya kita lah. Iya tahu. Untuk yang angkatan yang baru masuk di tahun 2019 itu kan Iya. banyak dari SMP yang berprestasi yang Iya. Tonti itu. Jadi sangat menunjang sekali. Jadi ya ketika 2019 kita semangat-semangatnya Iya. dan tiba-tiba corona datang, Iya, itu aduh, sangat disayangkan sangat sekali. disayangkan sekali. Harusnya di tahun-tahun sekarang kita bisa Bisa lebih unggul lebih unggul daripada lagi. tahun-tahun kemarin, Iya. tapi ya Ada- situasi begini mau gimana lagi yuk kan? Ada corona juga Iya. kan. Dengar-dengar ini ada anggota Tonti yang insya Allah akan menjadi calon paskibra Oh, ada. Kabupaten Sleman ya. Iya. Untuk tahun 2021 ini kan Iya. mau dilaksanakan seleksi Oh, paskib. iya. Mm-mm. Nah itu terpilih 4 anggota 4 anak Iya. itu dari kelas 10 terutama sih Kak. Boleh saya sebutkan? Iya, boleh disebutkan, nggak apa-apa buat menyemangati teman-teman kita. Itu namanya Novandio yang putra, Narendra, Iya. Irma sama Rifka. Oh. Ya, jadi mereka untuk seleksi besok akan dilaksanakan hari Sabtu, Minggu sama Senin. Ya, jadi mereka untuk saat-saat ini baru mempersiapkan juga untuk seleksi yang minggu kemarin juga sudah. Sudah. Mungkin didoakan Iya, saja. minta doanya buat teman-teman dan kasih semangat buat teman-teman Iya, kita yang akan harus. berjuang mengharumkan nama SMA Negeri 1 Godean. Kalau untuk Mas Elang, harapannya sendiri buat Kopasto ini kan sekarang di masa pandemi, harapannya sendiri buat Kopasto ini Mas Elang pengen apa? Untuk harapannya ya bisa seperti balik lagi ke Wah, 2019 iya. soalnya kita juga baru on fire gitu loh. Oh iya, betul. Vibes itu yang mungkin saya butuhkan, mungkin kita butuhkan semuanya, terus dukungan dari sekolah yang terutama Iya soalnya sih. tanpa dukungan dari sekolah kita juga Kita nggak nggak bisa bisa ngapa-ngapain. ngapa-ngapain. Iya. Ya semoga pandemi ini segera berakhir Amin. dan kegiatan-kegiatan di sekolah bisa terlaksana kembali. Iya, amin. Iya. Nah, ini tadi kita sudah melakukan perbincangan dengan Mas Elang seputar ekstrakurikuler, salah satu ekstrakurikuler yaitu Tonti. Makasih banget ya Mas Elang Ya, karena sama-sama. sudah menjadi narasumber pada episode kali ini, sudah menyempatkan waktu luang yang cukup banyak lah tentunya. Mungkin di episode ke depan kita akan mengulik tentang ekskul lagi atau apa, kita belum tahu rencananya episode ke besok apa. Mungkin serba-serbi siswa semago Kak. Oh, serba-serbi. Boleh Iya. itu, jadi kita menampung aspirasi. Iya, kelucuan-kelucuan Oh iya, yang ada di boleh semago itu apa, terus hal-hal yang disukai atau tidak, Oh iya. mungkin bisa dimasukkan ke podcast Betul ini. betul ya. Nanti kita ngomong sama ketua podcastnya ya Mas Iya, Elang mungkin biar. saya juga boleh dimasukkan lagi. Iya iya. Oke, mungkin ini Iya. sudah berapa menit ini kita berbicara? 15 Oh, sudah 15 menit. Iya. Mau berbicara apa lagi Mas Elang?
mau ngomong apa buat SMA Negeri 1 Godian atau pesan buat teman-teman nang pembelajaran daring boleh loh. Oh iya. Atau mau promote sosial media nang Kopasto juga boleh banget. Follow IG saya aja. Lang Putra Anyambat. Nggak boleh di stalking, follow juga wajib. Kopastonya dipromotin juga dong Instagramnya. Aku lupa Kak Instagramnya. Oh Kopasto. Oh ya, cari aja di IG. Di IG-nya SMA Negeri 1 Godian, nanti di followingnya ada tulisannya Kopasto. Ya itu Kopasto juga nanti ada di situ. Soalnya ya. IG-nya juga belum aktif mungkin. Oh ya belum aktif mungkin. Nah habis ini setelah ini kita aktifkan kembali. Aktifkan kembali sosial media biar on fire lagi seperti tahun sebelumnya. Begitu. Oke Mas Lang, mungkin kita cukupkan sampai sini saja perbincangan kita di episode kali ini. Nah buat teman-teman agar tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya terkait podcast Saturday Night Story, teman-teman bisa klik subscribe di channel SMA Negeri 1 Godian, like, subscribe, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan kalian. Seperti itu ya Mas Lang, agar informasi yang kita sampaikan itu bisa terserap oleh banyak orang, khususnya bagi warga SMA Negeri 1 Godian. Mungkin segitu Mas Lang, terima kasih sekali lagi kami ucapkan karena sudah menyempatkan hadir. Oke teman-teman, kita cukupkan? Cukup ya. Terima kasih sudah menonton video kita. Bye-bye.